jam boleh sudah datang. Tapi kalau ada orang susah sampai anak habis awam tetap datang. Kenapa? Karena yang dilihat hartanya berbeda dengan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan kepada setiap orang, tidak memandang harta, tidak memandang pangkat, tidak memandang jabatan, siapapun diperlakukan dengan sama oleh Nabi Muhammad. Sehingga para sahabat mengatakan apa? Udah para sahabat mengatakan, kami setiap kali duduk dengan Rasulullah, kami merasa adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu apabila ia duduk lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia merasa yang paling dicintai Nabi Muhammad. Misalkan seorang sahabat duduk lawan Nabi siang, karena ada sahabat yang datang malam. Sahabat siang lawan malam ini dalam hatinya menyambut apa? Aku ini orang yang paling disayangi lawan Rasulullah. Nang ujar nang siang, aku yang paling disayang lawan Nabi Muhammad. Ujar yang malam, aku yang paling dicintai lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa merasa paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi Muhammad memperlakukan semua orang dengan akhlakul karimah, dengan akhlak dan dari pengerti yang luhur, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan memuji akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau berada pada puncak keagungan akhlak yang dimiliki. Itu akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka usahakan kita ajarkan kepada anak-anak kita mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman ini zaman yang sudah dipenuhi dengan fitnah, zaman yang dipenuhi dengan keburukan, zaman yang dipenuhi dengan keadaan-keadaan yang kita kadang-kadang. Contohnya apa? Sekarang coba lihat kekanakan kadang-kadang usia 18 sampai 20 tahun, 25 sampai 30, keluar masuk penjara bolak-balik menyabu aja pada sana, narkoba dan sebagainya. Ini yang terjadi. Anak lawan kuitan, kita maaf, anak lawan kuitan kadang-kadang anaknya duduk di atas, kuitannya di bawah. Kita isi anak-anak itu. Kita saksikan dengan mata kepala kita. Anak kadang-kadang keluar rumah tanpa izin orang tuanya. Anak keluar rumah tanpa izin orang tuanya. Bahkan anak kadang-kadang salaman lawan kuitan setahun sekali. Kalau Idul Fitri, Idul Adha salaman. Semua sudah jauh dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan sedikit. Dan yang kita bicarakan di tempat maulid seperti ini, tujuan kita hadir maulid apa? Kita hendak membawa akhlak Nabi Muhammad. Kita hendak membawa kebiasaan Nabi Muhammad ke rumah kita. Maka boleh dari sini kian perhatikan keadaan anak-anak. Apabila anak kian ada sembahyang, pukul ibu. Bila anak ada sembahyang, pukul ibu. Setuju apa enggak? Jangan kasihan. Ulun kada purun gitu. Pian itu kada purun lawan-lawan di dunia, masa pian purun dia besok masuk neraka di akhirat. Masa kita disunnahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau orang kada mau bangun subuh khususnya dibanguni anak-anaknya, dibiasakan sholat Al-Quran. Supaya apa? Supaya ia lawan kuitannya kena mendoakan apabila kuitannya dadah, apabila kuitannya itu jauh, ia ingat kalau orang tuanya, senantiasa mendoakan kedua orang tuanya dengan pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami menemukan ada orang tua kadang-kadang anak ada sekolah ribut, anak pada sekolah ribut, tapi anak kada sembahyang dibiarkan. Banyak apa ada? Ada bahkan mungkin orang-orang yang datang ke satu sekolah itu ketika ditanya sudah sholat subuh atau belum, jawabannya rata-rata belum. Paling cuma satu dua yang sudah sholat subuh. Lantas bagaimana keadaan orang tua ini? Kayak kita lewat jadi kuitan hendak dihormati anak, namun inya kan kita beri contoh kebaikan.
Kayak apa anak ini hendak berakhlak, namun kuitannya karena memberi contoh kepada akhlak. Ulun isi ngawan, kawan ulun isi anak. Jadi anaknya ini disuruh sembahyang tinggi, disuruh mengaji tinggi, disuruh ke masjid tinggi. Akhirnya anaknya ini pusing. Lawas kelawasan anaknya menjawab apa? Bah, menhawar ulun aja ke masjid biar kamu bilang. Akhirnya dia jawab. Sampai disebut oleh guru kami. Guru ulun menyambat apa? Kekanakan itu jadi sidin belajar bukan dengan kuping, bukan dengan telinga. Kekanakan itu ia belajar dengan mata, benar dengan penglihatan. Amun seumpama biar tidak isi anak kebinian bu, biar dia ada menutup aurat biar kada pakai jilbab, jangan mimpi anak yang pakai jilbab. Seumpama biar tidak isi anak, biar kada sholat, kada tahu baca Al-Quran, mamanya pagi siang sore malam subuh TikTok di tangan. Pagi siang sore malam subuh TikTok aja kada lepas. Jangan mimpi anaknya membaca Al-Quran. Jangan pernah mimpi anaknya membaca Al-Quran. Saya punya anak pengaji, mamanya nang dilihat ini halus TikTok. Sampai ke kanak-kanak ibu menangis sedikit, mamanya ada bingung dia dulu gimana. Babak dulu, sebagai babak dulu. Kalau anaknya nangis, dibacakan sholawat, dinyanyikan sholawat, sambil anaknya timang-timang. Jadi kalau sudah gana jadi ahli sholawat, kalau sudah besar senang dengan sholawat, senang dengan ibadah.